Anda kembali bersama kami di Berita Utama. 19 Februari 2026 menjadi hari yang kelam bagi keluarga Rijik Tawakal, warga Tual, Maluku. Putra tercintanya, Arianto Tawakal, yang masih berusia 14 tahun, jadi korban penganiayaan oknum anggota BRIMOB hingga meninggal dunia. Di tengah duka mendalam, keluarga tak tinggal diam menuntut keadilan. Amarah tak terbendung, warga dan keluarga korban mengepung markas Kompi BRIMOB di Kota Tual, Maluku, meminta pelaku penganiaya Arianto ditangkap. Masa menuntut keadilan atas kematian pelajar Madrasah Sanawiyah Arianto yang berusia 14 tahun. Lalu bagaimana peristiwa ini terjadi? Saat itu saudara, korban yang pergi mengendarai sepeda motor bersama kakaknya melintasi ruas jalan RSUD Maren. Oknum anggota BRIMOB Brigadir MS yang tengah memantau keduanya dengan bersembunyi di rerumputan mencegat korban hingga melayangkan pukulan menggunakan helm baja ke wajah korban. Korban pun terjatuh dan sepeda motornya mengenai sepeda motor sang kakak. Alasan dari pelaku karena menilai korban terlibat balap liar. Tanda pijat, tanda pukulin. Ini tanda BRIMOB helm atas talapas. Dan inilah lokasi Arianto terjatuh usai terkena hantaman helm baja milik pelaku. Lokasi ini menjadi saksi bisu bagaimana Arianto mengalami peristiwa tragis hingga berujung kematian. Tanda pijat, tanda pukulin. Saat kejadian, Arianto yang terjatuh mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tak tertolong. Sementara kakak Arianto yang juga menjadi korban mengalami luka cukup serius di bagian tangan dan dada. Ia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dirujuk ke Rumah Sakit Tentara lantaran Rumah Sakit Bayangkara tidak memiliki fasilitas operasi tulang. Sang kakak tak menyangka adiknya meninggal akibat kejadian tersebut. Disuruh dengar suara motor agak dekat langsung dia bilang cetur langsung pas di depan dia lihatin langsung dia ayun tepu helm langsung benar gitu cuma pas dia jatuh pertama dia langsung jatuh dia agak masih sadar sih dia buat begini langsung dia mata tertutup langsung dia mata terbuka langsung tertutup langsung bukan jatuh begini jatuh menyamping ini. Menurut sang ayah, korban dan kakaknya mengendarai motor pada Kamis pagi melintas di jalan RSUD Maren, Kota Tual. Sang ayah membantah kalau anaknya terlibat balap liar. Dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang nggak boleh kemana-mana, tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah kemarin langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh itu tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Kasus ini menjadi atensi banyak pihak, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI meminta polisi menjamin tak ada intimidasi terhadap keluarga dan korban. KPAI menyebut kakak korban juga harus mendapat pendampingan psikologis hingga rehabilitasi. Jangan sampai ada intimidasi dalam bentuk apapun yang nanti akan terjadi di keluarga ini. Karena mohon maaf KPAI mencatat ketika kasus yang melibatkan dengan oknum aparat penegak hukum, kami selalu mendapati bahwa keluarga juga mengalami intimidasi. Ya, dari pihak yang mungkin mereka tidak tahu dari mana, tetapi intimidasi itu ada.
Sehingga di dalam kasus ini mohon sekali semua bisa terbuka. Dan kini Bribda MS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pelajar hingga meninggal dunia. Polisi bilang penyidikan terhadap Bribda MS tak hanya terkait pelanggaran kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana. Status terlapor yang sebelumnya terlapor ini kita naikkan menjadi tersangka, siapa? Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat jelas, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bribda MS menjalani sidang etik. 14 saksi dihadirkan, 10 saksi secara langsung dan 4 lainnya secara virtual. Selain itu, orang tua korban hingga pengawas eksternal juga dihadirkan untuk memberikan kesaksian di persidangan. Kasus ini menjadi noda hitam dalam institusi Polri di tengah upaya negara mereformasi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan penuntasan kasus tersebut dengan tindakan tegas dan transparan. Ia juga memerintahkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadifropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan berat-beratnya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Brimob di Tual, Maluku. YLBHI meminta kasus ini diusut tuntas dan meminta reformasi Polri secara menyeluruh. YLBHI mendesak adanya reformasi struktural di tubuh kepolisian, termasuk evaluasi peran Brimob dalam penanganan masyarakat sipil serta perbaikan sistem untuk mencegah kekerasan aparat. Sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota Brimob ya di Tual di Maluku. Meninggalnya Arianto dan kekerasan oleh anggota Brimob ini bukan sekedar hanya peristiwa biasa, tapi dipandang peristiwa yang sangat sering berulang. Harus ada secara serius reformasi di bidang kelembagaan dan kultural, di mana kita harus bersama-sama mendesak untuk menghilangkan praktik kekerasan, praktik militerisme, ya, militerisasi kekerasan di tubuh kepolisian. Harus dievaluasi total, mulai dari rekrutmen, dari pendidikan, dari bagaimana bersikap, ya. Kasus penganiayaan pelajar hingga tewas oleh oknum Brimob harus diusut secara transparan. Kasus ini tentu menjadi noda hitam dalam institusi Polri di tengah upaya negara mereformasi Polri agar lebih profesional dan mengutamakan wajah mengayomi masyarakat. Diharapkan tidak ada lagi kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat.